Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga teman-teman semua dan memberikan teman-teman ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak kita. Ya, insyaallah kita akan masuk kepada materi yaitu tentang adab pertemanan. Ya, kalau di buku paket itu ada di halaman 95. Ya, 95. Di situ ada materinya ya. Oke, sebelumnya Mr. Febri mengajak teman-teman untuk mendengarkan sampai selesai ya, jangan ditinggal, dicatat poin pentingnya ya, insyaallah bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita dan untuk akhirat kita insyaallah taala. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita awali pelajaran kita dengan mohon dan berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan bahas yaitu adab pertemanan. Ya, adab berteman. Ya, tentu di dunia ini kita nggak sendirian ya teman-teman. Ya, di dunia ini kita adalah makhluk sosial. Istilahnya kan kayak gitu. Adalah makhluk yang bersosialisasi dengan siapa? Salah satunya dengan teman, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan saudara, dengan kerabat dan sebagainya. Termasuk salah satunya adalah dengan teman. Nah, dalam Islam kita diatur adabnya, tata caranya berteman itu seperti apa. Ya, apakah semua orang harus kita jadikan teman? Atau kita nggak usah berteman, sendiri aja? Nah, ini yang harus kita bahas agar kita menjadi orang yang baik di dunia dan bermanfaat bagi akhirat kita insyaallah taala. Nah, ini pertanyaannya teman-teman sekalian, teman yang baik apakah penting untuk hidup kita? Itu pertanyaannya. Teman yang baik apakah penting untuk kehidupan kita? Ya, itu pertanyaannya. Coba dijawab masing-masing. Kita punya teman baik, apakah itu bermanfaat untuk hidup kita atau kita berteman saja sama siapa aja sih, nggak perlu lihat baik atau buruknya, ya nggak apa-apa gitu kan? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya adalah penting nggak sih teman-teman? Penting. Kita harus punya teman yang baik, baik agamanya, baik dunianya. Jangan agamanya baik tapi dunianya buruk. Dia rajin sholat, tapi dia juga rajin ngerokok misalkan. Waliyadzubillah, mabuk, waliyadzubillah, berjudi. Nah, ini tinggalkan. Agamanya bagus tapi dunianya jelek. Ya. Ada dunianya bagus, agamanya jelek. Rajin, suka membantu, tapi nggak pernah sholat. Nah, ini juga bukan teman yang baik. Nah, teman yang baik adalah teman yang baik dalam hal dunia, teman yang baik dalam hal agama. Nah, ini yang harus kita miliki ya teman-teman, yang harus kita cari ya dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman sekalian, kita akan bahas ya, tentu teman yang baik itu adalah penting bagi kehidupan kita ya. Kita sudah sepakat nih bahwa kita harus punya teman yang baik. Baik itu bukan dia ganteng, kalau perempuan cantik, bukan. Kalau laki-laki saya carinya teman saya itu yang ganteng misal biar saya ketularan ganteng, bukan. Atau perempuan saya dari teman yang cantik misal biar saya ketularan cantik, bukan. Teman yang baik itu bukan dilihat dari fisik, karena Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Nih, kata Nabi SAW, kama qala Rasulullah SAW, Allah tidak melihat seseorang dari bentuknya, apakah dia ganteng atau enggak ganteng, ataukah setengah ganteng, ataukah cantik setengah cantik, enggak lihat itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah melihat ila qulubikum, Allah lihat hatinya. Apakah hatinya bertakwa kepada Allah
Apakah hatinya taat kepada Allah ataukah perilakunya taat kepada Allah? Nah, itu yang dilihat sama Allah. Jadi teman yang baik itu bukan fisik ya, tetapi akhlaknya, perilakunya, tabiatnya, kebiasaannya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan lihat orang itu dari mukanya. Wah, kalau mukanya nggak putih berarti ini nggak baik. Bukan. Sahabat Bilal bin Rabah itu hitam dan rambutnya keriting. Apakah sahabat Bilal bin Rabah orang nggak baik? Nah, itu orang baik. Bahkan terompahnya kedengeran di surga itu Bilal bin Rabah. Ya kan? Jadi jangan lihat orang dari fisiknya, tapi lihat dari tabiatnya, perilakunya, akhlaknya, adabnya. Itu yang dimaksud baik itu. Ya, juga bukan semata-mata dia kaya, berarti kaya baik, bukan. Atau dia miskin, baik, juga bukan. Jadi baik itu kembali kepada akhlak yang paling utama, akhlak, perilaku, tabiat, kebiasaan. Nah, itu yang disebut yang paling utama yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Penting ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan hadis ini ya. Ini hadisnya ya. Sebelum ke perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini. Ini ada permisalan. Ya. Teman yang baik dan teman yang buruk. Lihat, teman yang baik dan buruk itu lihat tadi ukurannya apa? Ukurannya adalah perilakunya, tabiatnya. Ya, dalam perkara dunia ataupun agama. Teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi ini diibaratkan seperti teman yang baik. Dan seorang pandai besi, ya, dan seorang pandai besi itu diibaratkan teman yang buruk. Lihat, teman yang baik penjual minyak wangi, teman yang buruk pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi minyak wangi. Teman yang baik ya akan memberi kita kebaikan. Atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kita bisa mencontoh kebaikannya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harumnya. Kalau kita nggak bisa, kalau dia nggak memberi kita kebaikan, kalau kita nggak bisa menerima kebaikannya, kita kebagian baiknya. Contohnya gini, kita berteman sama Hafiz, ya, teman kita Hafiz. Kita kebagian baiknya. Oh, itu si Fulan, dia temannya si Hafiz tuh. Dia jadi pinter, dia sekarang jadi rajin. Kebagian baiknya kita. Padahal kita biasa-biasa aja. Tapi karena teman kita baik, kita kebagian baiknya. Sedangkan pandai besi, sedangkan teman yang buruk, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Bisa jadi kelakuannya bisa mempengaruhi kita. Dan kalaupun engkau tidak mendapatkan bau asapnya, kalaupun kita nggak terpengaruh dengan keburukannya, ya, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tak sedap. Kita bakalan terkena statement yang buruk, ya kan? Coba kalau kita temannya buruk, suka merokok gitu kan, kita nggak ngerokok, tapi disangkanya kita merokok loh. Kenapa? Karena teman kita buruk. Iya, kembali lagi. Ini permisalannya nih, ini bisa kasih tahu ya, permisalannya kayak gitu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Lihat, minyak wangi. Kita berteman sama penjual minyak wangi. Kita nggak bisa beli minyak wangi, oke? Mungkin kita dikasih sama dia nih minyak wangi. Kita nggak kebagian wanginya. Kita kebagian wanginya, misalkan nggak dikasih, kita dikasih biasanya minyak wanginya. Alhamdulillah, kebagian wanginya. Atau kita nggak beli, nggak dikasih, nggak dapat wanginya, tapi dapat baiknya. Kenapa? Kita kebagian baiknya dari penjual minyak wangi. Gitu. Coba kalau kita berteman dengan pandai besi, kita nggak bisa ngelas, nggak bisa. Ya, teman kita juga nggak ngajarin, tetapi kita kepercikan apinya. Nah, ini ya. Jadi penting memilih teman yang baik. Nah, ini yang tadi ya, sebelum tadi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengatakan hadis tadi, permisalan tadi menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia.
Jadi ini hadis tadi itu melarang kita untuk berteman kepada orang yang merusak agama dan merusak dunia kita. Jadi kalau berteman sama orang merokok, tinggalkan. Berteman dengan orang yang mabuk, tinggalkan. Kenapa? Itu merusak dunia, merusak agama kita. Hadis ini juga mendorong seseorang agar bergaul, agar berteman dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Misalkan kita berteman dengan hafiz, orang yang sudah hafal Al-Quran, atau orang yang penghafal Al-Quran walaupun belum hafiz, kita bakalan terdorong untuk bisa menghafal Al-Quran. Kebagian baiknya, karena orang yang baca Al-Quran kan dia baca Al-Quran nih, kita kebagian pahalanya mendengarkan Al-Quran aja pahala, apalagi bacanya, apalagi kita bisa bacanya. Masya Allah ya teman-teman sekalian, bermanfaat bagi agama dan dunia kita. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting tentang teman ya. Ya, ternyata teman itu mempengaruhi bukan hanya di dunia, teman-teman. Di akhirat pun mempengaruhi itu. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Furqan ayat 27 sampai 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula." Bisa bilang tadi, teman itu mempengaruhi kita bukan hanya di dunia, tetapi nanti di akhirat pun sangat mempengaruhi kita, teman-teman. Lihat di sini, ya, dalam suratul Furqan. Dan ingatlah, ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, orang zalim menggigit tangannya, ya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu mengambil jalan bersama Rasul. Jadi orang zalim ini nyesel, kenapa dulu nggak ngikutin Rasul ya? Saya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, malas ngaji, malas belajar agama, bakalan nyesal. Dan orang yang zalim mereka mengatakan, kecelakaan besar bagiku. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Lihat yang Mr. Bold di sini. Jadi orang zalim itu nyesal. Kalau bahasa kita gini, celaka bagi saya. Kenapa saya dulu berteman sama dia? Dia itu orang enggak baik. Suka bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kebagian. Tuh teman-teman sekalian. Dan dia menyesal, sesungguhnya dia, teman itu yang buruk itu, telah menyesatkan aku dari Al-Quran, sesudah Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia. Jadi teman-teman lihat teman-teman semua, salah memilih teman bukan hanya berdampak di dunia, teman-teman, tetapi berdampak juga di akhirat. Ya. Kenapa? Karena kita bakal terjerumus. Kalau kita salah di dunia memilih teman, nanti penyesalannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat, karena kita salah memilih teman. Coba kalau kita sudah di akhirat, penyesalan hanya penyesalan, tidak ada gunanya. Nah sekarang nih yang masih hidup, kita lihat teman-teman kita. Kira-kira teman kita ini baik atau enggak? Teman kita ini rajin sholat atau enggak? Teman kita ini rajin ngaji enggak? Kalau enggak rajin, tinggalkan. Kalau enggak rajin, jaga jarak. Sekarang aja jaga jarak kan sama orang itu kan karena COVID-19. Ini berpengaruh untuk akhirat kita. Kalau dia tidak baik, suka menjerumuskan kita ke dalam maksiat, tinggalkan. Kenapa? Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Oke? Itu kata pengantar. Ini baru kata pengantar. Ya, ini kita masuk ke adab pertemanan. Ada pertemanan yang pertama, ya memilih teman yang baik. Tadi sudah Mr. bilang, sudah Mr. singgung di awal bahwa sangat penting memilih teman yang baik karena teman itu mempengaruhi kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu 'ala dini khalilih falyandur man yukhalil. Falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bersama agama temannya, maka lihatlah
kalian siapa yang menjadi teman. Coba lihat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat teman kita itu siapa. Kalau teman kita baik, insya Allah kita baik. Kalau teman kita buruk, gak jauh beda. Makanya cara mudah melihat orang baik dengan orang buruk, lihat temannya. Kalau dia bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang salih, maka dia tidak jauh beda. Tapi kalau dia buruk, kalau dia berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang malas, orang-orang yang culas, orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang banyak maksiat, dia tidak jauh beda dengan temannya. Waliyadzubillah. Ya. Tadi hadisnya itu tentang perumpamaan, tentang perumpamaan pandai besi dengan penjual minyak wangi. Itu seperti itu. Lihat temannya aja. Lihat temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya buruk, maka dia tidak jauh dengan temannya. Buruk juga insya Allah itu ya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari teman-teman yang buruk. Buruk di sini bukan fisik ya, Mister bilang tadi buruk itu bukan fisik. Bukan fisik, tapi akhlak, adab, tabiat, kebiasaan, karakter itu. Jadi jangan bilang teman saya Mister kulitnya hitam, buruk dia, bukan. Teman saya nggak ada rambutnya Mister, buruk dia, bukan. Bukan fisik sekali lagi, bukan fisik, tetapi karakter, tabiat, kebiasaan dan lain-lain. Oke? Yang kedua, adab berteman adalah mencintai karena Allah. Kita cinta sama teman kita. Cinta di sini maksudnya bukan laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan mainnya sama perempuan, laki-laki mainnya sama laki-laki. Jadi jangan ketukar. Jadi laki-laki mainnya sama laki-laki saja, jangan sama perempuan. Ya apalagi bukan mahram itu nggak boleh. Ya. Nah mencintai di sini ada mencintai apa yang teman kita cintai. Makanya Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang beriman itu adalah mereka mencintai apa yang saudaranya cintai sebagaimana dia mencintai apa yang dia cintai. Jadi kalau saudara kita cinta, misalkan suka, kita pun suka. Gitu, mencintai karena Allah, ya, bukan karena jabatan, bukan karena sama-sama kelas 7 Abdullah bin Umar, kelas 7 Abdullah bin Abbas, kelas 7 Aisyah, kelas 7 Hafsah. Kenapa kamu cinta sama teman kamu? Sama-sama kelas 7 Ibnu Umar, sama-sama kelas 7 Ibnu Abbas, sama-sama kelas 7 Hafsah, sama-sama kelas 7 Aisyah. Bukan itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kelas 7 Ibnu Abbas, saya 7 Ibnu Umar, saya cinta sama dia karena itu teman saya, sama iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara dan mereka saling mencintai di antara satu sama lain. Jadi bukan karena kelas, bukan karena satu RT, satu gang, satu klaster, satu perumahan, atau apa lagi, satu sekolah dulu, bukan, tetapi karena iman, karena mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa lihat di sini halaman 96. Di sini ada kisah teman-teman. Sangat menarik kisah ini. Halaman 96 tadi teman-teman bisa dibuka. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki mengunjungi saudaranya, ya, yang saudaranya ke daerah lain. Ini temannya. Dia mengunjungi temannya ke suatu daerah. Allah mengutus malaikat ke jalan yang akan dilalui orang itu. Jadi Allah menguji dia nih dengan malaikat. Malaikat berbentuk manusia ya. Terus ketika mereka bertemu, ya, malaikat itu bertanya. Malaikat bertanya nih sama orang yang tadi mau berkunjung ke temannya. Kemana engkau mau pergi? Ya. Laki-laki itu menjawab, aku hendak menemui saudaraku di kampung lain. Saya mau ketemu sama teman saya di kampung lain. Gitu ya. Malaikat itu bertanya lagi, apakah engkau melakukannya karena ingin mendapatkan harta duniawi dari saudaramu itu? Kalau kata kita, kalau kamu mau main ke rumah saudara atau mau main ke rumah teman itu karena pengen dapat dunia. Nah, kata dia, ya seorang laki-laki itu berkata, tidak. Tetapi karena aku mencintai karena Allah. Karena aku nih main silaturahmi, menjalin ukhuwah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena
pengen dapat dunia, pengen dapat sanjungan, bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, malaikat mengatakan, maka malaikat itu berkata, sesungguhnya aku adalah malaikat. Nih malaikat jujur. Malaikat jujur. Sesungguhnya aku adalah malaikat, utusan Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Lihat. Jadi mencintai saudara kita, mencintai teman kita karena Allah, itu adalah salah satu sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang enggak mau dicintai sama Allah? Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apapun Allah akan kasih, teman-teman. Salah satunya mencintai teman kita bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin dipuji, bukan karena dikatakan orang baik, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta sama dia. Nah, itu ya. Ini ada pertemanan yang kedua. Sehingga apa, orang yang mencintai itu enggak mungkin dia hasad, enggak mungkin dia dengki, enggak mungkin dia memfitnah. Ya, kalau kita sudah cinta sama teman kita, apapun kekurangannya, maka kita menerimanya, teman-teman. Ya kan, teman kita pun kan manusia biasa, ada kekurangannya maka kita terima. Kita pun sama ada kekurangannya. Ya, teman kita pun menerima. Gitu. Yang ketiga, menampakkan muka ceria, berlaku lemah lembut, dan bersikap penuh cinta terhadap teman. Nah, ini yang ketiga nih penting, menampakkan muka ceria. Jadi ketika bertemu dengan teman, mukanya gembira, ria, ceria, jangan cemberut. Ya. Assalamualaikum, ucapkan salam. Salam ya, salaman mungkin ya. Saling berjabat tangan. Ya, lemah lembut, tidak mengeraskan suara, ya, tidak teriak-teriak gitu kan. Ini adab kepada teman sebaya ya, teman seumuran atau kakak kelas, adik kelas, sama teman semuanya ya. Sehingga kita perlu bermuka ceria, jangan kaku banget sama teman ya, jangan, biasa aja, senyum ya kan, sapa, salam, itu kan sebuah karakter yang sangat bagus ya. Makanya Nabi SAW di sini bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhi talqin, meskipun kebaikan itu hanya berupa wajah ceria ketika berjumpa dengan saudara. Jadi kalau kita berjumpa dengan saudara kita nih, teman kita ya, kita senyum aja, itu udah bagian dari ibadah. Jangan salah, assalamualaikum, apa kabar, senyum. Orang muslim itu sering senyum. Jadi kalau senyum ini ya aura positif, teman-teman, ya kan? Perekat, perekat persaudaraan. Kalau kita cemberut, assalamualaikum, cemberut, gak bakalan mau dijawab. Tapi kalau kita assalamualaikum, itu kan senyum, ya, ceria mukanya, insya Allah teman kita pun bahagia. Nah, kalau kita membuat teman kita bahagia, kita kebagian pahalanya. Nah, itu ya. Yang keempat, saling nasihat menasihati, saling ya, saling nasihat menasihati, karena ini bagian dari adab berteman. Jadi misalkan ada teman kita salah, kita nasihati, dan yang dinasihati jangan marah. Misalkan, ayo sholat, kamu nih kayak ustadz aja nyuruh-nyuruh sholat, nggak kayak gitu. Kalau kita, ayo sholat, oh iya sholat ya, sekarang udah azan ya, ya ayo sholat, gitu. Mau dinasihatin, jadi jangan malu menasihati dan jangan marah kalau dinasihati. Ya seperti itu, teman-teman. Karena agama kita ini nasihat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah bagian dari nasihat. Nasihat, teman-teman, saling menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Memberikan nasihat dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan memberikan nasihat ya dalam kesabaran. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang kelima, saling membantu dan menolong sesama teman ya, saling membantu dan menolong sesama teman. Teman kita dibantu ya. Ya. Teman kita harus kita bantu dalam hal yang baik, bukan dalam hal ngerjain soal ya. Kalau ngerjain soal di PTS atau PAS itu bukan membantu namanya, tapi mencontek. Membantu di sini kalau dia lagi kesusahan ya, dalam hal mungkin ekonominya. Ya, dia sekolah misalkan dia mau jajan gak punya uang karena gak lupa bawa uang misalkan,
atau nggak dikasih sama orang tuanya lagi nggak punya uang, kita kasih. Gitu. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, ya. Jadi teman kita harus kita bantu. Kalau di buku ini sampai ada 11 ya, ada 12. Ada 12 adab terhadap teman, insyaallah taala akan bisa bahas di pertemuan selanjutnya kalau tidak ada halangannya, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Syukran jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas berupa catatan ya, dan ini penting untuk nilai kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.